Shalom saudara-saudara. Selain Roh Kudus itu memiliki satu tugas yang besar di dalam hidup orang-orang percaya untuk menginsafkan setiap orang percaya akan dosa, sehingga hidup orang-orang percaya akan terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Tiap kali orang-orang benar atau orang percaya itu hidup di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran, maka Roh Kudus itu dengan sendirinya dia akan mengingatkan dan juga menginsyafkan kita sebagai orang percaya akan kesalahan itu. Sehingga kita harus belajar merespon dan kita bertobat. Nah, selain ada fungsi yang besar seperti itu, saudara-saudara, kita juga melihat bahwa Roh Kudus itu punya peran yang begitu besar, yaitu memakai mulut lidah orang-orang percaya di dalam hal ketika mereka memperkatakan kebenaran kepada siapapun, kepada orang-orang lain, dan juga di dalam situasi-situasi tertentu. Nah, di dalam Perjanjian Lama misalnya, kita melihat bagaimana contohnya Musa ketika dia diutus untuk kembali ke Mesir. Musa berkata bahwa dia adalah orang yang tidak fasih ya di dalam berkata-kata. Nah, di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-11, ya Tuhan kemudian berkata, ya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang itu bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau membuat orang itu buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Lalu di dalam ayat yang ke-12-nya, di sana dikatakan, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Di dalam hal ini, Musa merasa bahwa tidak memiliki kemampuan untuk berkata-kata, sehingga dia juga merasa gentar ketika harus berhadapan dengan Firaun. Tetapi di sini kita melihat peran Roh Kudus sebenarnya akan menjaga dan juga mengatur setiap perkataan yang akan dikatakan oleh Musa ya kepada Firaun itu, sehingga setiap kebenaran itu akan terucapkan dengan tidak sedikit pun meleset dari apa yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara, kadang kita merasa bahwa kita tidak memiliki cukup kemampuan untuk memperkatakan setiap firman, ya, memperkatakan kebenaran-kebenaran ya dari hidup kita. Kita tidak memiliki cukup kemampuan untuk memberitakan Injil ya, karena kita mengatakan mungkin kita adalah orang yang tidak terlalu fasih berkata-kata. Tetapi saudara-saudara, salah satu peran Roh Kudus adalah ya dia juga menjadi reminder-nya kita, ya, menjadi pengingat kita akan firman, tetapi juga fungsi Roh Kudus juga akan memakai mulut lidah kita untuk berkata-kata, khususnya di dalam ketika kita mengatakan kebenaran-kebenaran. Injil Lukas, pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, sana dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita katakan. Nanti Roh Kudus yang akan memimpin, Roh Kudus yang akan mengatur. Peran Roh Kudus di dalam setiap kita itu begitu lengkapnya. Ketika hari Pentakosta, maka Roh Kudus itu berdiam selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16 jelas mengatakan demikian. Sehingga Roh Kudus itu sekarang ada di dalam diri kita dan dia menjaga kita. Baik menginsafkan kita akan dosa, juga memberikan kita daya ingat untuk mengingat setiap firman ya. Karena itu Roh Kudus juga memiliki peran untuk menjadi reminder-nya kita akan firman Tuhan, tetapi juga selain itu memakai mulut lidah kita untuk memperkatakan kebenaran. Lukas 21 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi saudara nggak usah khawatir, karena ketika kita memperkatakan firman, maka firman yang dikatakan ini yang dijaga oleh Roh Kudus menjadi satu kebenaran yang tidak terbantahkan. Ketika Stefanus ya diaken ini, ketika dia dihadapkan dengan mahkamah agama, Stefanus justru bisa memperkatakan kebenaran dengan begitu rincinya. Nah, ini adalah satu bagian di mana Stefanus ini betul-betul dipakai Tuhan, mulut lidahnya, hatinya, pikirannya,
ya, daya ingatnya itu diingatkan oleh Roh Kudus untuk memperkatakan setiap kebenaran firman yang pernah dia baca dan pernah dia pelajari. Saudara-saudara, kita melihat secara manusia mungkin hal itu sulit untuk dilakukan. Apalagi misalnya seperti Stefanus, dia berhadapan dengan satu tekanan yang sulit, tekanan yang tidak mudah, karena sebentar lagi dia akan dirajam dengan batu. Tetapi Roh Kudus nanti yang akan terus menjaga dan memberikan pengertian-pengertian. Dan dia akan terus memakai mulut dan lidah orang percaya untuk selalu memperkatakan kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita perlu hati-hati. Kalau setiap kita mengatakan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita juga perlu menjaga mulut lidah kita yang harusnya kita gunakan untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran, khususnya kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pakai mulut lidah kita untuk menyatakan sesuatu yang memiliki manfaat yang besar untuk membangun dan mempertumbuhkan banyak orang. Jangan kita sembarangan menggunakan mulut lidah kita, karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus nanti yang akan menjaga dan memakai mulut kita, memakai lidah kita, jadikan alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bahkan ketika Yesaya dipanggil Tuhan, ya, di sana Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Yesaya berkata bahwa aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Selama ini mulutnya, ya, dia gunakan untuk sesuatu yang tidak berkenan, dan bangsa Israel menjadi bangsa yang melawan Tuhan di dalam perkataan-perkataannya. Dan Yesaya menyadari itu. Tetapi karena hal itulah kemudian Roh Kudus bekerja, memakai Yesaya menjadi alatnya, menyuarakan nubuatan-nubuatannya begitu penting terkait dengan kedatangan Kristus pada saat pertama ketika Yesus lahir dan ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit. Saudara-saudara, Tuhan memakai Yesaya secara luar biasa. Lalu kemudian misalnya Tuhan juga memanggil Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 9 dikatakan, "Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku." Ya. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Sesungguhnya aku menaruh perkataanku di dalam mulutmu." Saudara-saudara, dari berbagai referensi ayat yang cukup banyak saya bagikan, kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya menjaga mulut lidah kita. Kita perlu, ya, mengerti bahwa Roh Kudus seringkali memakai mulut lidah kita menjadi alat kebenaran, menjadi sarana supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Tuhan perlu membakar mulut lidah kita seperti pada hari Pentakosta. Ya, maka terlihat, ya, kilat seperti lidah-lidah nyala api. Kenapa mesti lidah-lidah nyala api? Ya, karena lidah-lidah ini bicara tentang bagaimana mulut lidah orang-orang percaya yang sebelumnya terkunci dan tidak berani menyuarakan kebenaran. Maka setelah Roh Kudus turun, lidah-lidah api itu membakar setiap mulut murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan untuk berani menyuarakan kebenaran. Dibuka kunci yang mengunci mulut mereka. Sekarang dia berani membuka mulut lidahnya untuk menyuarakan kebenaran. Saya percaya setiap kita berani menjadi orang-orang yang menggunakan mulut lidah kita dengan penuh kehati-hatian, karena mulut lidah kita seringkali dipakai Roh Kudus untuk terus menyuarakan kebenaran. Tuhan kiranya memberkati. Shalom.